Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa mengikuti kuliah daring ini secara bersama-sama. Selawat dan salam tidak lupa juga marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, kelompok kami ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen Renalda Seba yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan hasil diskusi ini. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kelompok kami akan membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul Peran dan Tujuan Akuntansi Manajemen. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Untuk itu perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin selaku ketua kelompok 1 dari Prodi Akuntansi Syariah yang akan membahas materi tentang peran dan tujuan akuntansi manajemen. Yang kedua, teman kami yang bernama Nona Sri Wahyuni dari Prodi Akuntansi Syariah 3B yang membahas materi tentang model operasional dan sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga adalah Ulfa Sofiani yang membahas tentang materi proses manajemen. Yang keempat ialah Eci Cintia yang akan membahas materi tentang kode etik akuntansi manajemen. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kelompok kami akan langsung membahas materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang materi pertama itu ialah peran dan tujuan akuntansi manajemen. Peran dan tujuan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Peran akuntansi manajemen yang pertama ialah pencatat skor. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengomunikasikan skor kepada para manajer di setiap bagian untuk mengevaluasi pelaksanaan aktivitas yang telah disusun. 2. Peraih perhatian manajemen. Akuntansi manajemen harus meraih perhatian manajemen dengan menyajikan informasi tentang penyimpangan terjadi agar manajemen segera memutuskan tindakan untuk mencegah menyimpang berlangsung. Ketiga, penyedia informasi bagi pemecah masalah problem. Perkembangan perusahaan harus terus berlanjut sehingga tahapan sebagai pencatat skor dan penarik perhatian akan berlanjut menjadi pemecah masalah. 3. Penyedia informasi untuk pengembalian keputusan. Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 2. Tujuan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen yang pertama ialah menyediakan informasi yang diperlukan dalam penentuan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. 2. Menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Nona Sriwayuni. Saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman kami Muhammad Solihin, dan saya ingin menyampaikan atau membahas tentang model operasional dan sistem informasi manajemen. Dapat kita ketahui, sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan khusus manajemen. Dapat kita lihat ada 3 hal penting yang terkandung dalam pengertian sistem informasi akuntansi, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Baiklah, saya akan jelaskan 3 hal tersebut. 1. Masukan. Masukan adalah data yang direkam akibat peristiwa ekonomi dilakukan di dalam perusahaan. Contohnya, data yang diinput dalam sistem informasi manajemen adalah jenis bahan baku, harga bahan baku, tarif upah karyawan, jam kerja, jam lembur, dan lain-lain. Yang kedua, proses. Proses adalah mengubah data menjadi informasi. Contohnya, proses adalah mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi,
menyiapkan, menganalisasi, dan lain-lain. Yang terakhir, keluaran. Keluaran adalah informasi. Informasi adalah laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen. Contohnya, laporan adalah laporan biaya, produk, laporan biaya, aktivitas, dan lain-lain. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kami, Ulfa Sofiani. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Ulfa Sofiani akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nona Sriwayuni. Jadi di sini saya akan membahas tentang proses manajemen. Proses manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga itu actuating atau pengarahan atau kepemimpinan, yang keempat itu controlling atau pengawasan atau pengendalian. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga actuating atau pengarahan atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan atau pengendalian. Pengendalian adalah proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana, serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Eci Cynthia. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Eci Cynthia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu Ulfa Sofiani. Di sini saya akan membahas mengenai kode etik akuntan manajemen. Kode etik merupakan suatu pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya secara profesional. Kode etik mengatur seseorang dalam bersikap dan berperilaku secara etis di dalam suatu organisasi profesi tersebut. Ada 10 nilai yang diidentifikasi menghasilkan prinsip-prinsip yang melukiskan benar dan salah dalam kerangka umum. 10 nilai tersebut antara lain yaitu kejujuran, integritas, memegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan, dan akuntabilitas. Hal tersebut didukung oleh pernyataan IMA atau Institute of Management Akuntan mengenai standar perilaku etis akuntan manajemen. Adapun standar etika seorang akuntan manajemen yaitu pertama, kompetensi. Dengan merasakan adanya manfaat mempelajari akuntansi, setiap anggota bertanggung jawab untuk mempertahankan kompetensi dan keahlian profesional dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan. Melaksanakan tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Menyediakan informasi dan rekomendasi yang akurat, jelas, ringkas, dan tepat waktu dalam membantu pengambilan keputusan. Mengkomunikasikan batasan-batasan profesional atau hambatan lainnya yang akan menghalangi keberhasilan kinerja. 2. Yaitu kerahasiaan. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi kecuali ketika suatu pengungkapan diizinkan atau diperlukan secara legal atau secara resmi. Menginformasikan kepada seluruh pihak terkait mengenai kelayakan dan kerahasiaan penggunaan dalam akuntansi sebagai sistem informasi. Mengawasi aktivitas bawahan untuk memastikan hal tersebut terpenuhi. Menahan diri dari penggunaan informasi rahasia untuk mengambil keuntungan secara tidak etis atau tidak etis. Ketiga yaitu integritas. Untuk meningkatkan fungsi laporan keuangan, setiap anggota bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, melakukan komunikasi secara teratur kepada rekan bisnis untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan, memberi nasihat kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap publik, menahan diri dari penugasan yang akan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan melaksanakan tugas secara etis, menghindari penugasan atau pemberian dukungan terhadap aktivitas yang akan mendiskreditkan profesi. Yang keempat yaitu kredibilitas. Untuk meningkatkan kredibilitas dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik, setiap anggota bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar atau objektif,
mengungkapkan seluruh informasi terkait untuk memberikan pemahaman kepada pihak pengguna terhadap suatu laporan, analisis, atau rekomendasi. Selanjutnya itu mengungkapkan keterlambatan atau kekurangan dalam informasi, ketepatan waktu, pemrosesan, atau pengendalian internal yang terkait dengan kebijakan organisasi dan atau hukum yang berlaku. Demikian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman saya yaitu Muhammad Solihin. Kepadanya tempat dan waktu saya persilahkan. Demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf. Dan jangan lupa juga untuk tetap memakai masker dan jaga jarak. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.